sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show, persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Selamat malam, Dr. Rusdi. Selamat malam, Mas Iwan. Apa kabar nih? Pemirsa Star FM. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selalu baik ya dokter ya? Insya Allah. Insya Allah. Dari rumah sakit langsung ke sini ya? Iya, belum sempat pulang ke rumah. Demi pemirsa Star FM langsung ke sini. Oke, baik. Kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Rusdi ini, Star Lovers, untuk Anda yang ingin bergabung terkait dengan tema malam hari ini ya, manfaat terapi stem cell dan juga aplikasinya di RSUP Dr. Sarjito. Boleh gabung bersama dengan kita di line WhatsApp di 0818 621013, streaming www.starjogja.com dan juga harianjogja.com. Baik, Dr. Rusdi, kita langsung bahas nih terkait dengan tema ya. Sebenarnya mungkin belum banyak orang yang tahu nih ya terkait dengan terapi stem cell seperti itu. Tapi kita akan bahas dulu terkait dengan stem cell itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya. Oke, jadi stem cell kalau bahasa Indonesia sel punca ya. Jadi melihat dari bahasanya sel punca, sel stem cell itu kan sel induk ya. Nah, sesuai dengan namanya sel induk berarti dia bisa memperbanyak diri. Nah, itu definisi pertama, dia bisa memperbanyak diri. Dan yang kedua, dia bisa berubah menjadi berbagai macam sel lain yang ada dalam tubuh. Nah, dua ini, dia bisa memperbanyak diri, 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Dan bisa berubah menjadi sel-sel lain dalam tubuh. Contoh, berubah jadi sel saraf, berubah jadi sel tulang, berubah jadi sel kulit. Makanya kemudian orang banyak berusaha pakai stem cell untuk mengatasi kelainan saraf misalnya. Karena asumsinya kan stem cell bisa berubah jadi sel saraf. Pengen untuk kulit jadi mulus misalnya, karena asumsinya stem cell bisa berubah menjadi sel kulit, dan seterusnya. Jadi intinya itu, kalau satu sel bisa memperbanyak diri, bisa berubah menjadi sel lain dalam tubuh, itu namanya stem cell atau yang kita sebut sel punca. Oke, jadi artinya bahwa untuk stem cell sendiri mungkin secara umum bisa dibilang pabriknya sel kayak gitu ya? Nah, kira-kira bisa begitu. Jadi artinya kalau tubuh butuh sel, maka pabrik sel ini kemudian bisa membuat sel apa yang dibutuhkan tubuh untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini di dalam tubuh berarti sudah ada ya untuk stem cell sendiri seperti itu? Dalam tubuh ada stem cell. Jadi sebenarnya dari kita saat pertama kali terjadi pembuahan gitu ya, ada embrio. Nah, embrio itu sebenarnya ya stem cell juga, karena dia bisa memperbanyak diri, bisa berubah menjadi berbagai macam sel dalam tubuh. Tapi semakin dewasa seseorang, biasanya semakin sedikit stem cell yang ada dalam tubuhnya, sehingga kemampuan pemulihan dengan semakin bertambah umur tentunya akan semakin berkurang, karena jumlah stem cell-nya semakin berkurang. Nah, sehingga pada kondisi seperti itu kadang-kadang butuh diberikan stem cell dari luar. Nah, itu yang kita sebut sebagai terapi stem cell. Oke, artinya ada injeksi atau bagaimana untuk terapinya sendiri? Ya, macam-macam. Jadi memang paling sering stem cell injeksi. Jadi kita masukkan injeksi ke dalam pembuluh darah, sama seperti kita injeksi apa yang ngetop sekarang ya, injeksi vitamin C misalnya. Itu kan injeksi ke dalam pembuluh darah ya. Injeksi obat sama. Jadi sama seperti injeksi obat biasa, dimasukkan dalam pembuluh darah bisa. Tapi bukan cuma itu sebenarnya cara pemberian stem cell. Contoh pada pasien stroke itu ada juga yang memberikan langsung dimasukkan ke otak, itu ada pakai operasi dimasukkan ke otak. Ada juga pada orang yang ingin meremajakan kulit misalnya, maka disuntikannya ke dalam kulit, intradermal istilahnya ya. Tapi memang ya paling banyak memang secara intravena istilah kita ya, IV, jadi dimasukkan lewat pembuluh darah begitu. Oke. Penting berarti ya untuk stem cell itu hadir nih dalam proses pembentukan. Kalau misalnya bertambah usia itu akan menurun dari beberapa fungsi organ kita kayak gitu. Berarti penting banget nih untuk proses stem cell tuh terus meregenerasi sel yang ada kayak gitu, Dok. Ya, persis. Jadi kan begini ya, kita kan manusia itu ya, populasi Indonesia, populasi negara-negara lain semakin lama semakin menua ya. Akibatnya muncul penyakit namanya penyakit degeneratif. Nah, degeneratif sesuai dengan namanya itu berarti sel-sel normal menua, mati, terganggu fungsinya. Nah, itulah tadi karena stem cell katanya bisa nih dia menjadi sel-sel yang lain, berubah menjadi sel lain. Nah, harapannya dia bisa menggantikan sel-sel yang tadi sudah menua tadi, sel-sel yang fungsinya berkurang tadi itu. Nah, itu yang kita sebut fungsi regenerasi dari stem cell. Nah, itu sebabnya kalau orang ngomong stem cell, kita sering menyebut sebagai regenerative medicine begitu. Atau kalau orang awam sering menyebut terapi peremajaan gitu ya. Jadi meremajakan diri dengan stem cell. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi untuk mengatasi proses penuaan ini bisa memberikan stem cell dari luar, harapannya bisa merejuvenate lagi sel-sel dalam tubuh yang sudah menua tadi, termasuk untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Oke, baik. Jadi artinya bahwa semakin apa ya, ketika kita sakit bahwa
proses penyembuhannya bisa dilakukan dengan terapi stem cell tadi ya. Nah, kalau untuk mekanismenya stem cell dilakukan itu bagaimana, Dok? Ya. Jadi pertama tergantung penyakitnya dulu tentunya ya. Jadi masing-masing penyakit jenis stem cell yang diberikan beda-beda. Kemudian cara injeksinya juga beda-beda, dosisnya juga beda-beda. Nah, prinsipnya adalah kalau misalnya saya ambil contoh stroke ya. Seseorang mengalami stroke itu kan kerusakan saraf ya di otak. Nah, tadi kita sudah tahu nih stem cell bisa memperbanyak diri, bisa berubah menjadi sel saraf. Nah, maka kita perlu berikan stem cell itu kepada pasien dengan stroke tadi itu. Harapannya dengan diberikan ini, kita masukkan lewat injeksi misalnya, atau kita masukkan di otak pasien gitu, masuk ke sana, kemudian dia berubah menjadi sel saraf, otomatis sel yang tadi rusak harapannya bisa digantikan oleh sel-sel saraf ini. Nah, ini sel stem cell ini, itu namanya fungsi penggantian sel dari stem cell. Tapi ada juga fungsi kedua yang tidak kalah pentingnya cara kerja stem cell, yaitu dia memproduksi protein-protein. Nah, protein-protein ini biasanya nanti dia akan merangsang tubuh untuk meregenerasi, merangsang tubuh untuk membentuk sel baru, merangsang tubuh untuk rejuvenasi. Nah, ini fungsi parakrin namanya, jadi fungsi stem cell untuk menghasilkan protein-protein yang merangsang pembentukan sel yang lebih cepat, lebih baik di dalam tubuh manusia. Nah, cara kerjanya dua tadi itu. Oke, jadi intinya adalah bahwa ketika kita sudah mendapatkan injeksi atau tambahan stem cell itu juga akan mempercepat proses penyembuhan juga kayak gitu ya. Ya, jadi tadi harapannya tadi menggantikan sel yang rusak dan merangsang tubuh untuk mempercepat pemulihan secara natural dari tubuh itu sendiri. Oke, karena memang nggak ada tambahan obat yang lain kayak gitu. Ya mungkin ada, cuma bantuannya lebih banyak dari diri sendiri kayak gitu ya. Ya, salah satunya merangsang tubuh untuk memulihkan diri sendiri, itu salah satu fungsi dari stem cell tadi. Oke, baik. Ini saya juga sempat baca terkait dengan istilah strectom atau turunan stem cell. Ya. Itu bisa dijelaskan, Dok? Ya. Sekretom sesuai dengan namanya sekret ya. Sekret kalau kita belajar biologi dulu itu ya produk yang dihasilkan oleh sel. Nah, sekretom itu secara umum semua produk stem cell kita sebut sebagai sekretom. Nah, kan stem cell itu tadi saya sampaikan dia menghasilkan protein-protein banyak yang fungsinya macam-macam nih. Ada protein yang berfungsi membentuk pembuluh darah, ada protein yang berfungsi merangsang pembentukan saraf, ada protein yang berfungsi merangsang pembentukan sel darah dan lain sebagainya. Nah, protein-protein yang dihasilkan oleh stem cell inilah secara bersama-sama disebut sebagai sekretom. Makanya kita sering dengar kadang-kadang di media sosial gitu, habis injeksi protein stem cell nih. Nah, itu maksudnya sekretomnya sebenarnya. Jadi bukan stem cellnya yang diinjeksikan, tapi produksi stem cellnya yang dimasukkan. Nah, itu namanya sekretom. Jadi turunan stem cell kalau istilah kita. Ini untuk menentukan itu tadi terkait dengan turunannya tadi dari prosesnya bagaimana? Ya, jadi saat stem cell itu kan stem cell itu pada dasarnya sel ya. Nah, sel itu kan kita perlu kasih makan supaya dia bisa tumbuh. Nah, itu namanya kultur sel, jadi diperbanyak. Tadi satu sel jadi dua jadi 4, terus secara eksponensial dia bertambah. Nah, selama proses dia tumbuh kembang sel ini, dia menghasilkan protein-protein terus. Nah, kemudian saat kita memanen, istilahnya seperti panen padi begitu, kita ambil selnya. Nah, cairan sisanya ini kan mengandung protein-protein tadi itu ya. Nah, sekretomnya di situ. Itu yang kita ambil, dimasukkan ke dalam jarum injeksi, diinjeksikan ke pasien. Nah, itu namanya sekretom tadi. Jadi sekretom. Karena dia banyak protein-protein yang merangsang pembentukan sel normal dalam tubuh, dia bagus sekali memang untuk banyak penyakit. Dan karena dia bukan stem cellnya langsung yang dimasukkan, memang biayanya jauh lebih murah dibanding stem cell. Dengan efek-efek yang secara garis besar kurang lebih sama. Tapi perbedaan secara signifikan apa? Nah, bedanya kalau yang kita masukkan stem cell, karena yang masuk sel langsung kan, tadi dia bisa berubah menjadi sel-sel yang kita target tadi ya. Maka otomatis injeksi sekali cukup. Karena nanti dia sudah masuk dalam tubuh, dia akan berkembang terus secara eksponensial di dalam tubuh, tidak perlu ditambah lagi dari luar. Tapi kalau yang kita masukkan cuma proteinnya, protein dipakai kan habis nih, ya kan? Berarti ya kita injeksi sekarang, bulan depan habis proteinnya, harus injeksi lagi begitu. Itu bedanya antara injeksi sekretom dengan stem cell. Stem cell sekali injeksi selesai, atau mungkin nambah 2-3 kali selesai. Tapi kalau sekretom harus diulang terus sampai pasien sembuh atau diperoleh hasil yang diharapkan. Ini perbedaan nih antara pasien yang mendapatkan injeksi langsung stem cell atau sekretom tadi. Perbedaannya apakah ada case khusus untuk pasien dengan berpenyakit khusus, atau sebenarnya semuanya bisa nih mau milih sekretom atau stem cell? Ya, kalau stem cell ini kan karena dimasukkan sel dalam tubuh emang ada syarat-syaratnya ya. Tidak semua orang bisa dimasukin sel sekian banyak dalam tubuh. Di contoh misalnya kekentalan darahnya harus bagus misalnya, atau tidak ada alergi dan lain sebagainya. Nah, jadi ada syarat-syarat khusus stem cell.
Sekretom memang lebih gampang. Sekretom lebih gampang karena bukan memasukkan sel, kita hanya menginjeksikan proteinnya saja. Jadi syarat untuk orang bisa mendapatkan terapi sekretom jauh lebih sedikit dibanding terapi stem cell. Akibatnya pasien-pasien yang mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf, kondisi klinis, kondisi fisiknya kurang bagus ya, penyakitnya sangat berat dan seterusnya, yang mungkin tidak bisa mendapatkan terapi stem cell, bisa kita pertimbangkan terapi sekretom. Atau mungkin kita khawatirkan kita masukkan dalam tubuh reaksi alergi dan lain sebagainya, mungkin sekretom akan lebih toleran pasiennya begitu. Jadi atau tadi masalah biaya, sekretom kan rada mahal nih. Sekretom jauh lebih, stem cell berkali-kali lipat lebih mahal dari sekretom. Nah kadang-kadang pasien prefer sekretom karena tadi secara biaya juga jauh lebih ekonomis ya. Oke, berarti pasien boleh memilih ya antara stem cell atau sekretom kayak gitu ya. Atau memang ada rekomendasi dari dokter untuk proses penyembuhan lebih cepat bisa pakai stem cell saja, tapi harganya ini tadi kayak gitu. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Agak susah jawabnya. Jadi tetap namanya stem cell, sekretom itu obat ya, pemirsa Star FM semuanya. Ini kadang-kadang banyak orang yang salah paham, dianggap bukan obat gitu. Ini obat ya. Namanya obat berarti kan harus ada yang ngeresepin nih. Nah, namanya obat-obat yang lain yang ngeresepin kan dokter. Ya, jadi nanti dokter yang mutusin sebenarnya apakah pasien ini bisa terapi stem cell atau mungkin kasih sekretom aja gitu loh, atau terapi yang lain misalnya, tergantung dari penyakit apa yang ingin diobati kan begitu. Nah ini harus didiskusikan, memang dokternya nanti diskusi sama pasiennya. Jadi kira-kira untuk kondisi ibu ini kayaknya nggak bisa nih sekretom, harus stem cell. Kenapa? Karena ini proteinnya butuh banyak, kita butuh stem cellnya menggantikan sel yang rusak. Udah stem cell yang masuk. Tapi misalnya bu, ini kondisinya nih agak ringan kayaknya nih, mungkin sekretom cukup karena kita cuma butuh proteinnya untuk merangsang pertumbuhan sel. Ya udah kita masukkan sekretom. Tetap kebutuhan lain di keputusan akhir di dokter. Tentunya dokter wajib ngomong ke pasiennya untung rugi masing-masing bagaimana, termasuk soal biaya. Nanti kesepakatan dari situ bagaimana. Cuma sekali lagi terapi stem cell atau sekretom itu harus atas permintaan dokter. Nah ini akan jangan sampai salah kaprah. Semua orang bisa terapi stem cell, repot kita nanti. Oke, berarti memang stem cell itu harus ada rekomendasi dari dokter ya. Harus, wajib. Saya lihat atau baca di beberapa sosial media kemarin itu kan ada beberapa dokter kecantikan yang sekarang menggunakan proses stem cell untuk mereka membantu mungkin menambah cantik atau apa kayak gitu. Itu kan berarti yang sudah merekomendasikan dari dokter kecantikan. Artinya bahwa setiap pasien yang datang ke sana pengen stem cell juga bisa dilakukan proses stem cell kayak gitu. Nah, apakah seperti ini dibenarkan, Dok? Ya, ini bagus sekali Mas Iwan nih. Jadi memang ini lagi ngetren luar biasa ini stem cell ya, pemirsa mungkin sudah sering lihat di sosial media. Jangankan kita naik pesawat aja buka majalahnya ada iklan stem cell segede gaban di situ kan ya. Jadi memang sedang sangat naik daun terapi stem cell, terutama tadi betul sekali untuk kosmetik, untuk estetik ya, untuk peremajaan kulit ya supaya lebih muda, terlihat cantik dan seterusnya. Betul sekali selama klinik itu dia ada dokternya. Karena belum tentu klinik kecantikan ada dokternya loh. Banyak juga yang nginjeksi stem cell bukan dokter ya. Ini harus hati-hati kita, harus hati-hati. Harus pastikan memang ada dokternya. Dan tanya kalau misalnya kemudian ke klinik kecantikan itu, tanya dokternya memang punya kompetensi stem cell atau tidak. Karena ada pelatihannya khusus, ada workshopnya khusus. Jadi tidak semua dokter bisa? Tidak juga, jadi ada pelatihannya khusus. Stem cell untuk kecantikan, injeksi di kulit itu ada pelatihannya khusus juga. Jadi pastikan dokter di klinik yang Bapak Ibu, yang pemirsa kunjungi itu tadi memang punya kompetensi untuk itu. Jadi punya dia pernah ikut pelatihan, pernah ikut workshop ya. Kalau memang ada ya silahkan. Jadi memang dokternya punya kompetensi kalau istilah kita ya. Tentunya misalnya saya dokter saraf ya, saya ngasih stem cell untuk penyakit saraf misalnya, karena saya pelatihan pendidikan saya tentang itu gitu. Jadi betul sekali bahwa memang banyak di klinik-klinik kalau memang ingin seperti itu pastikan bahwa memang klinik itu ada dokternya dan kemudian memang dokter itu kompeten. Biasanya ada kok dia punya sertifikat pelatihan tentang stem cell, silahkan saja. Karena kalau enggak resiko efek samping juga kan. Samping juga ada stem cell, bukan kemudian aman total seperti itu ya. Ya walaupun dimasukkan sel pabriknya sel kayak gitu, ada resikonya juga ya dok ya. Ini seperti apa resiko yang terjadi kalau misalnya salah gitu? Ya, pertama tergantung jenis selnya dulu. Jadi stem cell itu jenisnya macam-macam. Nah jenis yang kita sebut pluripotent stem cell, ya itu ada sel yang paling poten lah stem cell, itu resiko kankernya tinggi. Nah maka kita tidak pernah di Sarjito kita tidak pernah pakai yang jenis pluripotent ini. Kita makainya jenis yang lain, yang aman. Nah, itu jadi pertama, kalau salah milih jenis stem cell ada resiko kanker. Ini harus hati-hati betul. Makanya tadi harus ke dokter yang kompeten. Yang kedua, stem cellnya dan sekretomnya ini juga jangan sampai diproduksi di lab abal-abal. Nah labnya pastikan ada izin Kementerian Kesehatan, ada izin Badan POM.
Kenapa? Kalau enggak nanti kita enggak tahu ini benar stem cell atau bukan. Ada kontaminasi atau enggak. Nah kan kalau ada kontaminasi resiko infeksi kalau diinjeksikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, namanya stem cell kita masukkan sel, kadang-kadang ada penolakan tubuh, ada alergi. Nah ini harus hati-hati. Kadang-kadang terutama orang-orang yang mungkin memang punya riwayat alergi ya, harus hati-hati, harus dicek dulu. Siapa tahu nanti dimasukkan stem cell ada alergi malah repot, bisa sampai fatal kondisinya. Kemudian yang keempat, harus hati-hati juga pada pasien-pasien yang memang usia tua, pasien-pasien yang apa istilahnya, kondisi kekentalan darahnya tinggi karena kita masukin sel ya, resiko menyumbat di pembuluh darah, terjadi penyakit-penyakit yang lain yang lebih berbahaya juga. Ya, itu kira-kira mungkin garis besar kemungkinan efek samping yang bisa ada. Oke, tapi tidak semuanya ya. Tentunya stem cell secara umum penelitiannya banyak itu aman. Syaratnya tadi, pastikan dokternya kompeten, stem cellnya memang ya bagus kualitasnya gitu ya. Oke, baiklah. Ya sudah bergabung di 0818621013. Thank you. Nanti bakalan kita bacakan ya. Sabar, kita masih tanya-tanya terkait dengan stem cell nih. Dokter, tadi udah sempat dijelaskan sedikit terkait dengan injeksi stem cell di dalam tubuh ya. Mungkin secara gamblang atau secara luas bisa dijelaskan terkait dengan dasar injeksi stem cell itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Jadi pertama kita harus pastikan dulu bahwa memang penyakit yang kita target ini bisa diobati dengan stem cell. Itu dulu. Istilahnya kasih obat jangan sampai salah obat kan gitu ya. Kalau memang belum jelas stem cell bisa ngobatin penyakit A, ya jangan gitu. Jadi saya sering bilang stem cell bukan obat dewa nih. Semua orang pasien banyak banget ke saya ngomong, "Dok, pengen stem cell, sakit A, B, C, D dianggap sembuh semua bisa pakai stem cell." Enggak gitu. Ada penelitiannya. Stem cell itu ada penelitiannya bagus untuk stroke, bagus untuk cedera saraf tulang belakang, bagus untuk radang sendi osteoartritis, bagus untuk penyakit rematik, bagus untuk gagal ginjal, bagus untuk pasien DM dan seterusnya banyak. Tapi ada juga yang stem cell tidak bagus. Makanya konsultasi ke dokter dulu kan begitu ya. Nah, kalau dokter sudah mengatakan bahwa oke, ini bisa nih di stem cell atau ini bisa nih di sekretom, maka baru ditentukan cara pemberiannya bagaimana, tergantung penyakitnya apa. Masing-masing penyakit ada cara pemberiannya sendiri. Ya, kalau stroke bisa secara pembuluh darah, lewat pembuluh darah intravena istilahnya. Kalau cedera radang sendi lutut, osteoartritis, maka injeksi langsung ke dalam situ, ke dalam lututnya, ya kan? Kalau kulit, pengen peremajaan kulit, injeksi intradermal ke dalam kulitnya. Nah, masing-masing ada cara injeksinya masing-masing. Nah, itu nanti tergantung dari masing-masing penyakitnya apa. Karena pengennya kita kan stem cell-nya bisa sampai ke tempat yang kita targetkan kan. Jadi jangan sampai stem cell-nya masuk tidak bekerja dengan baik. Nah, makanya nanti injeksinya itu tergantung penyakitnya, lokasinya disesuaikan. Kalau saya, karena saya orang saraf, ya mainnya ya cedera saraf tulang belakang, kita injeksikan langsung ke saraf tulang belakang. Cedera lutut, injeksikan langsung ke dalam lutut. Atau stroke, injeksi ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi tergantung penyakit yang kita target apa gitu. Oke, jadi setiap pasien yang datang nih ke Dokter Rusdi juga tidak apa ya, kayak misalnya, "Dok, saya mau stem cell nih, kita lihat dulu ya riwayatnya," begitu ya, Dok ya? Iya, betul, diperiksa dulu dong, jangan langsung diasumsikan semua bisa stem cell. Biasanya kalau pasien datang konsultasi, kita tanya riwayatnya secara lengkap seperti itu. Kemudian kita pastikan memang penyakit yang diderita bisa diterapi dengan stem cell. Nah, kalau bisa baru kita diskusi lebih lanjut terkait rencana terapi stem cell-nya, termasuk memastikan tidak ada istilah kita kontraindikasi, tidak ada hal-hal larangan lah untuk pasien mendapatkan terapi stem cell. Oke, ini tadi juga sempat dijelaskan nih terkait dengan beberapa penyakit yang memang sudah atau bisa diterapi dengan stem cell ya. Ada cedera tulang belakang, terus juga osteoartritis, stroke dan juga yang lainnya seperti itu ya. Pemberian dosis untuk stem cell sendiri dari penyakit satu ke penyakit yang lainnya apakah sama atau emang ada perbedaan dosis yang diberikan? Ya. Prinsipnya kalau yang paling umum dipakai dosis stem cell itu adalah kalau dia pemberian secara intravena ke dalam pembuluh darah itu diberikan 1 juta sel per kilogram berat badan. Ya. Jadi semakin, mohon maaf agak gemuk pasiennya, semakin banyak stem cellnya. Saya dong. Saya tidak ngomong lah Mas Iwan. Jadi harus semakin banyak stem cellnya. Jadi kalau misalnya berat badan saya contoh ya, belum tentu benar loh. Misalnya 70 kilo berat badan saya. Ya berarti kalau saya mau stem cell stroke, injeksi intravena butuh 70 juta sel. Nah, tapi kalau nanti stem cell untuk yang bukan diberikan lewat darah, misalnya masuk ke sendi lutut, itu ya 10-20 juta cukup. Karena tempatnya kecil di situ. Ya kan? Kalau misalnya diberikan langsung ke dalam otak, ya 10-20 juta cukup. Karena tempatnya kecil di situ, gitu ya.
Nah, kalau diberikan di kulit akan lebih kecil lagi karena lokasinya kecil, tapi harus diinjeksikan di beberapa tempat. Diberikan pada kasus kebotakan misalnya, tergantung luas botaknya dulu, ya kan? Kalau luasnya banyak, ya injeksinya harus agak banyak, tuh stem cell tambah banyak juga, ya kan? Tapi secara prinsipal, dosis secara umum yang sering dipakai di berbagai referensi 1 juta sel per kilogram berat badan. Oke, itu juga tadi sempat dijelaskan juga terkait dengan injeksinya, misalnya di lutut. Tempatnya sempit atau misalnya lebih kecil kayak gitu, atau di tempat lain ada beberapa titik yang harus dikasih injeksi. Nah, itu untuk stem cell sendiri dia tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh atau memang cara kerjanya memang cuma di satu titik aja? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Serasa diuji mahasiswa S3. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena memang tadi saya sampaikan kita harus pastikan stem cell itu sampai ke lokasi target kan gitu ya. Nah, paling bagus memang stem cell itu langsung dimasukkan ke lokasi tempat injeksinya, begitu. Tempat yang kita target, misalnya tadi cedera lutut ya ke lutut kan gitu, cedera otak ya ke otak kan begitu. Tapi kan kadang-kadang tidak mungkin nih masukin ke otak, kan harus dioperasi, harus dibuka otaknya, dimasukin, jangan-jangan nanti malah efek sampingnya lebih banyak kan gitu. Akhirnya dicoba lewat pembuluh darah. Nah, apakah masukkan pembuluh darah sampai ke otak misalnya? Nah, itu yang kita perlu teliti. Nah, penelitiannya sudah ada, memang ada yang sampai ke otak, walaupun ada juga sebagian yang akan terbuang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sel-sel yang rusak tadi itu dia mengeluarkan zat-zat kimia yang itu merangsang stem cell tadi untuk lari ke tempatnya tadi, sehingga akibatnya akan tertarik, istilah kita kemoatraktan, tertarik ke tempat cedera, kemudian merepair lah di lokasi yang tadi mengalami cedera itu, ya. Tapi memang prinsipnya semakin dekat ke lokasi cedera semakin bagus sih kalau stem cell. Oke, ongkosnya nggak mahal ya dok ya berarti ya? Kan tadi deket lokasinya. Kalau jauh yang injeksi lokasinya agak jauh, ongkosnya tambah mahal gitu ya? Semakin banyak sel dipakai semakin mahal. Oke. Gitu. Baik, menarik nih ya. Dokter, kalau berbicara soal tadi ya, beberapa penyakit yang sudah bisa diterapi gitu kan. Sejauh ini di Indonesia sendiri proses penyembuhan kalau misalnya dari satu penyakit ke penyakit yang lain ada tambahan terapi stem cell itu lebih cepat atau sama aja dengan yang tidak pakai stem cell? Ya, jadi stem cell ini kan terapi baru ya, terapi baru dan terapi yang sangat canggih lah, terapi yang istilah kita sebagian masih dalam proses penelitian. Nah, sehingga memang itu kita hanya berikan memang sejauh ini ya pada penyakit-penyakit yang memang susah disembuhkan dengan obat yang lain. Contoh stroke, orang kalau udah kena stroke berat itu susah mau perbaikan, mau sudah fisioterapi, terapi macam-macam susah untuk pemulihan, maka kita pertimbangkan untuk itu. Pasien cedera lutut mungkin sudah lama menahun tidak sembuh, maka kita pertimbangkan, kita berikan untuk itu. Nah, tiap penyakit memang berbeda-beda, tapi memang betul pemberian stem cell biasanya akan mempercepat penyembuhan. Contoh, waktu zaman COVID dulu, kita Sarjito cukup banyak terapi stem cell pada COVID, mungkin 70-an pasien ada. Itu memang kelihatan sih kalau kita berikan terapi stem cell, pemulihan jauh lebih cepat. Terutama kalau kita ronsen tuh kita lihat tuh kan, parunya perbaikannya signifikan sekali itu. Jadi hanya dalam waktu 1-2 minggu. Sementara pasien tanpa stem cell mungkin baru 1 bulan dan seterusnya pemulihannya akan lebih baik. Kemudian juga pada kondisi seperti pemulihan cedera lutut, kita udah kerjakan di Sarjito itu ya, pasien kita injeksikan bukan cuma dalam 1 bulan dia sudah hilang nyeri lututnya dan sampai 1 tahun awet. Jadi nggak perlu diinjeksi ulang, sampai 1 tahun masih tidak nyeri dia. Jadi bukan hanya dia lebih cepat, juga efeknya jangka panjang begitu ya. Pada stroke juga yang kita kejar pemulihan fungsi fisiknya, kekuatan otot dan motoris juga kelihatan ada perbaikan. Cedera saraf tulang belakang itu yang sudah hopeless betul lah ya. Pasien pasti kalau sudah lumpuh total itu tidak bisa pulih lagi misalnya begitu. Ya kita coba sebagian pasien, ya nggak semua berhasil sih, tapi sebagian besar pasien bisa menggerakkan kaki lagi, bisa jalan walaupun masih butuh tongkat dan seterusnya. Jadi ya pada penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi memang dia mempercepat pemulihan cukup signifikan dibandingkan dengan yang tidak diberikan terapi stem cell. Oke. Tadi juga sempat dokter mengatakan bahwa ada injeksi ulang kayak gitu ya, misalnya cedera lutut nih, 1 kali injeksi udah bisa sampai dengan 1 tahun, nggak perlu injeksi ulang. Nah, untuk stem cell sendiri apakah ada kayak semacam injeksi ulang untuk jangka waktu berapa tahun sekali kayak gitu? Ya, prinsipnya kalau stem cell tadi saya sampaikan, karena harapan kita dia nanti ngendon di lokasi yang kita targetkan, kemudian memperbanyak diri di situ, seharusnya sekali cukup. Nah, cuma memang ada beberapa penelitian menunjukkan ya kalau diulang akan lebih bagus. Nah, sehingga memang pada pasien, contoh pasien kami dengan cedera saraf tulang belakang itu kita injeksi 3 kali. Nah, sekarang kemudian 2 minggu kemudian 2 minggu lagi 3 kali. Dulu saat kami COVID kita injeksikan 3 kali juga. Hari ini kemudian injeksi lagi sekian 2 hari kemudian, injeksi lagi 2 hari kemudian begitu.
prinsipnya semakin diulang akan semakin bagus. Ya, semakin mahal juga sih ya, tapi tapi ya tidak harus. Kalau stem cell tidak harus ada pengulangan. Kalau sekretom tadi, kalau yang kita injeksikan protein stem cell-nya, maka itu hampir pasti kita perlu mengulang. Kalau efeknya sudah habis, kita butuh, pasien belum sembuh nih, efek stem cell sekretomnya sudah habis, maka kita lakukan injeksi ulang. Tapi kalau sekretom jelas akan sering diulang memang. Oke, itu diketahui untuk sekretom atau stem cell itu sudah menipis di dalam tubuh kita itu melalui metode apa? Paling gampang kita lihat kondisi pasiennya aja. Kalau kita misalnya tadi injeksi lutut, misalnya kita masukkan stem cell ke situ, kita sudah coba pasien kita kemarin 10 orang 1 tahun tuh awet-awet aja kan setahun. Tapi kalau setelah itu kemudian nyeri lagi misalnya, berarti kan efeknya sudah mulai berkurang. Nah, pertimbangkan injeksi ulang. Jadi prinsipnya kita tidak kemudian menghitung stem cell dalam tubuh pasiennya, enggak. Yang kita lihat adalah kondisi klinisnya, kondisi pasiennya bagaimana. Kira-kira perlu injeksi lagi atau tidak, atau sudah cukup dengan injeksi yang kemarin. Nah, itu dari kondisi klinis pasiennya aja. Oke, itu kan untuk stem cell sendiri kan dia bisa memperbanyak diri nih, Dok. Ya. Itu kenapa bisa terkikis sampai dengan mulai bisa ada nyeri lagi, mulai sakit lagi kayak gitu? Nah, ini yang ada istilah pengobatan penyakit, ya, tapi ada juga istilah penyebab penyakit. Contoh misalnya, orang dengan cedera lutut, ya kan, cedera lutut diinjeksikan stem cell, tulang rawan lutut membaik nih, regenerasi, jadi normal lagi katakanlah ya. Tapi pasiennya masih obesitas, ya kan, masih sering naik turun tangga, lompat-lompat, bawa barang berat, lututnya sudah sembuh, ini kan kena trauma terus, akhirnya kan rusak lagi, ya kan. Jadi sebenarnya bukan kemudian stem cell-nya menipis, mengikis kemudian hilang, tapi penyakitnya muncul lagi. Nah, saat sementara stem cell yang kemarin sudah kepake untuk cedera sebelumnya, akhirnya kita perlu masukkan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang tidak cukup stem cell only. Stem cell itu ya untuk mempercepat pemulihan, tapi tetap terapi standarnya tadi perlu dikerjakan juga. Jadi kalau orang nyeri lutut ya harus ngurusin badan misalnya. Kemudian orang dengan stroke, fisioterapi jalan juga nih. Stem cell tidak bisa sendirian, harus dibantu dengan fisioterapi dan lain-lain kayak tadi. Ya. Oke, jadi istilahnya memang tadi sempat dijelaskan bahwa stem cell itu obat gitu ya, dan itu juga sudah meregenerasi. Kalau misalnya kita masih dengan pola hidup yang nggak bagus ya sama aja gitu. Ya, akhirnya kan kembali lagi juga. Jadi jangan kemudian karena sudah merasa direjuvenasi dengan stem cell, kemudian setelah itu ya pola hidup tidak sehat lagi ya. Masih merokok, minum alkohol segala macam ya rusak lagi juga tuh sel ya. Stem cell lagi ya. Stem cell lagi. Dokter, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda Stalovers yang tadi sudah bergabung di WhatsApp 0818621013, selepas ini kita bakalan bacakan untuk pertanyaan langsung dijawab oleh dokter nanti ya. Tema kita masih sama ya. Jangan lupa nih yang bergabung masih ditunggu manfaat terapi stem cell dan juga aplikasinya di RSUP Dr. Sarjito. Well, masih bersama dengan Iwan di sini ya. Kita masih di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKK MKUGM. Tema kita, manfaat terapi stem cell dan juga aplikasinya di RSUP Dr. Sarjito. Yang sudah bergabung di 0818621013, terima kasih ya, kita akan bacakan. Dan masih juga bersama dengan kita ada Dr. Rusdi Ghazali Malueka, PhD, SPSK dari Departemen Neurologi FKK MKUGM, KSM Syaraf RSUP Dr. Sarjito. Ya sudah bergabung, langsung kita bacakan. Ada Mbak Eni. Halo, selamat malam Mbak Eni. Mau tanya nih, apakah metode ini bisa digunakan untuk penyakit seperti DM atau hipertensi? Silakan dok. Ya, terima kasih Mbak Eni. Ya, jadi DM ini memang merupakan salah satu yang paling banyak ditanyakan oleh pasien. Ya, karena kebanyakan pasien pakai insulin, sudah bosan pakai insulin dan lain sebagainya ya. Jadi memang salah satu udah banyak penelitian stem cell pada DM. Contoh beberapa teman kita di Surabaya itu ngerjain, dimasukkan langsung ke pankreas. Insulin diproduksi di pankreas, stem cell dimasukkan ke sana lewat injeksi. Itu terbukti pasien-pasiennya bisa bebas insulin dan itu awet. Jadi sampai dengan terakhir follow up 2-3 tahun pasca terapi stem cell masih tidak pakai insulin. Jadi dengan kata lain, ya stem cell cukup prospektif untuk diberikan pada pasien dengan diabetes mellitus. Tapi tadi konsultasi dengan dokter dulu, karena tidak semua DM perlu sampai ke stem cell, ya kan? Karena itu ya istilahnya sudah advance lah diabetesnya ya. Jadi kalau diabetes awal kan tetap perubahan pola hidup dulu yang paling penting ya. Nah kalau memang sudah butuh insulin secara kronis, dibutuhkan terapi stem cell, maka bisa dipertimbangkan. Penelitiannya cukup banyak tentang itu. Oke, jadi memang sudah terbukti ya kalau untuk DM. Sudah cukup banyak evidence-nya terapi stem cell pada diabetes mellitus. Cuma memang tadi pemberiannya agak tricky. Trik pemberiannya agak susah. Nah itu makanya harus memang di rumah sakit yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya.
Kalau untuk DM jangan di klinik-klinik deh menurut saya. Memang cari coba rumah sakit yang punya kemampuan untuk itu, karena agak susah pemberiannya kalau untuk pasien DM ya. Kalau hipertensi sayangnya tidak ada penelitian yang menunjukkan stem cell bisa ngobatin hipertensi. Ya, jadi kalau hipertensi belum. Tapi kalau DM ya cukup banyak penelitiannya. Ya. Oke, baik. Itu tadi ada Mbak Eni ya. Semoga bisa mewakili jawabannya. Kalau belum puas nanti bisa langsung konsultasi dengan dokter ya. Oke. Ada juga Mbak Disa. Halo, apa kabar? Terapi stem cell ini bisa digunakan nggak sih untuk mengobati penyakit kardiovaskuler? Dan apakah bisa mengobati sampai sembuh total? Dan ada efek sampingnya tidak? Oke, pertanyaan 3 nih berarti. Bisa untuk kardiovaskular atau tidak? Sembuhnya total atau tidak? Ada efek samping atau tidak? Baik, jadi pertama, untuk yang kardiovaskuler tadi itu, yang banyak diteliti adalah untuk 2 penyakit. Yang pertama adalah gagal jantung. Gagal jantung yang sering terjadi itu ya bisa karena tadi hipertensi lama, atau sempat ada serangan jantung, kemudian jantungnya kemampuan memompa darahnya kurang bagus. Nah, itu ada beberapa penelitian termasuk di Indonesia, itu stem cell dimasukkan ke situ, ke dalam jantung begitu untuk meregenerasi itu. Setelah kemudian diteliti, dilihat setelahnya ternyata fungsi memompa jantungnya memang lebih bagus ya. Kemudian ada juga pada pasien dengan post myocardial infarct, di pos serangan jantung lah, pos serangan jantung, kemudian stem cell diberikan untuk merepair sel-sel jantung yang rusak di situ ya. Itu penelitian beberapa sejawat kita di Jakarta itu menunjukkan hasil yang cukup bagus ya. Jadi ada evidence-nya ya, tapi tadi tidak semua pasien kardiovaskuler bisa di stem cell, ada kategori khususnya tadi yang sudah sampai kategori gagal jantung. Kemudian tadi juga tidak semua rumah sakit bisa. Nah, itu perlu konsultasi dulu karena memang masukkan ke jantung itu tidak gampang, masukkan stem cell ke jantung tidak gampang, jadi memang hanya rumah sakit tertentu yang bisa untuk mengerjakan itu ya, itu bisa. Nah, yang kedua, apakah sembuh total atau tidak? Kalau semua penelitiannya tidak 100% memang. Tidak dalam artian dikasih stem cell jantungnya jadi jantung anak muda lagi, yang enggak juga ya. Cuma memang dia jadi bisa berfungsi bagus, berfungsi normal. Jadi dites kemudian setelah terapi itu fungsi jalannya yang sebelumnya jalan sekian meter udah sesek, ini udah enggak gitu loh. Jadi bisa lebih berfungsi lebih bagus lah, secara lebih normal dibandingkan dengan sebelumnya. Dibandingkan sebelum stem cell signifikan. Tapi apakah menjadi normal kembali seperti semula ya tidak juga. Ya, jadi tetap ada gejala sisa tapi ya tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari pasien ya. Yang ketiga terkait dengan kemungkinan adanya efek samping dan lain sebagainya ya. Jadi sama pemberian secara ke kardiovaskuler dengan pemberian stem cell dengan metode yang lain, efek samping yang mungkin terjadi sama ya kan. Kemungkinan adanya reaksi alergi. Dan ingat, kalau pada pemberian ke jantung, kalau kita akan masukkan ke pembuluh darah, tadi hati-hati terkait resiko terjadi sumbatan trombus. Ya, kita masukkan ke arteri misalnya, trombus sumbatan di situ kan bisa berbahaya. Nah, itu makanya trik yang bisa melakukan itu tidak sembarang dokter itu, tidak sembarang dokter. Makanya kalau untuk terapi kardiovaskuler konsultasi dengan dokter dulu ya untuk bisa dilakukan terapi. Tapi cukup banyak penelitian menunjukkan hasil yang cukup bagus ya. Oke, tadi ada Disa ya. Ada Bu Trihas juga, selamat malam. Mau tanya terkait dengan injeksi nih, apakah cukup 1 kali atau berkali-kali untuk hasil yang maksimal? Ya, nih tadi. Kalau kita injeksi stem cell, misalnya pada kasus tergantung penyakitnya juga, tergantung penyakitnya. Umumnya injeksi stem cell itu tidak perlu diulang. Contoh pada stroke itu sebagian besar penelitian cuma 1 kali injeksi, cuma 1 kali injeksi dan dia menunjukkan efek jangka panjang bertahun-tahun follow up, hasilnya masih bagus. Jadi kalau dia injeksi stem cell sering tidak perlu ulang. Tapi pada beberapa penyakit seperti misalnya cedera medula spinalis, jadi pasien kecelakaan motor misalnya jatuh tulang belakang patah nih, kemudian sarafnya putus. Nah, itu kadang kalau seperti itu injeksi stem cell sekali kadang nggak cukup, kita perlu ulang 2-3 kali. Ya, jadi tergantung penyakitnya tadi itu, tiap penyakit beda-beda. Tapi kalau yang kita injeksikan produk stem cellnya sekretom tadi, nah itu kita memang harus jadwalkan akan ada injeksi ulang ya. Tapi ya short answer-nya, pada sebagian besar penyakit sekali injeksi stem cell cukup. 1 kali injeksi sudah cukup ya? Ya, pada sebagian besar kondisi ya. Oke, baik. Ada Mas Dewa di Mancasan, selamat malam. Ini juga mau tanya terkait dengan efek jangka panjang kalau misalnya ada injeksi stem cell di tubuh. Nah, ini tadi saya sampaikan, yang paling ditakutkan semua orang, semua peneliti stem cell di seluruh dunia itu pembentukan kanker tadi. Itu yang paling utama. Itu sebabnya kita meneliti bertahun-tahun mencari stem cell yang paling aman yang tidak bikin kanker. Nah, itu sudah ketemu, namanya mesenchymal stem cell. Jadi kalau kita menggunakan jenis stem cell ini, mesenchymal stem cell ini, insya Allah harusnya aman. Tidak ada efek samping jangka panjang terkait dengan pembentukan kanker. Ya.
Ini perlu diperhatikan juga. Kita kadang-kadang ketemu pasien bahwa dari luar negeri atau dari mana begitu, stem cellnya bukan tipe yang ini. Sekian tahun kemudian muncul kanker, ini kan sangat prihatin sekali kita ya. Jadi ini makanya jenis stem cellnya, kalau dia jenis stem cell yang valid, yang bagus, berdasarkan penelitian yang sudah ada selama ini, ada yang follow-up-nya 3 tahun, 5 tahun, memang belum menemukan efek jangka panjang yang signifikan. Sekali lagi, jika jenis stem cell memang stem cell yang aman. Oke, itu tadi ya garis bawahi stem cellnya yang aman. Stem cellnya yang aman, tidak semua stem cell sama, ada yang berbahaya juga, jadi harus hati-hati. Harus konsultasi dulu. Ya. Baik, jadi misalnya kita pengen stem cell juga kita harus tahu dulu ya stem cellnya itu dipastikan aman atau enggak kayak gitu ya. Cuma takutnya kayak gini, ada beberapa klinik yang mereka mau jual aja gitu kan, pengennya dapat cuan tapi tidak memperhatikan kondisi dari sang pasien kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengatur ya, di peraturan Menteri Kesehatan itu sudah ada. Memang dicantumkan di situ klinik boleh memberikan terapi stem cell, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, harus ada dokter spesialisnya, harus ada dokter yang kompeten terkait itu. Kemudian ada izin khusus sebenarnya yang harus dimiliki suatu klinik kalau dia mau terapi stem cell. Itu ada izin khususnya itu. Nah itu kebetulan saya salah satu surveyornya untuk Kemenkes tentang itu cukup ketat itu izin-izinnya. Kalau klinik sudah melaksanakan semua izin-izin ini, harusnya sih SOP-nya sudah valid ya, udah bagus gitu loh. Jadi memang dia sudah memperhatikan keselamatan pasien. Nah sayangnya memang harus kita akui mayoritas klinik ini kan belum sampai selevel itu. Karena stem cell sudah sangat menjamur, semua orang pengen terapi stem cell, pangsa pasar ada, demand-nya ada, maka muncullah penjual kan gitu. Nah kadang-kadang penjualnya juga mungkin tidak tahu regulasi gitu loh. Jadi kemudian tidak pernah baca peraturan Menteri Kesehatannya, kemudian sekedar buka, tidak ada izin, akhirnya nggak ada pengawasan. Nah akhirnya kadang-kadang stem cell yang dipakai juga belum tentu benar-benar stem cell. Kadang-kadang stem cell bohong-bohongan, kadang-kadang juga stem cell yang tidak aman dan lain sebagainya. Nah sehingga tadi boleh kalau mau ke klinik untuk mencoba itu silahkan, tapi tanyakan tadi kliniknya punya izin terapi stem cell enggak nih, dokter spesialisnya ada. Karena kalau sampai sekarang ini mau ada revisi peraturan sih, tapi kalau sampai sekarang aturan tetap mengharuskan ada supervisor spesialisnya di situ. Kemudian stem cellnya diproduksi siapa nih? Labnya punya izin Badan POM, punya izin Kemenkes enggak? Nah kalau itu enggak ada ya hati-hati aja, karena jangka panjang 3, 4, 5 tahun ke depan kita enggak tahu jadi kanker atau enggak kan kita enggak tahu. Ya. Karena efek jangka panjang stem cell betul tadi yang penanya tidak kemudian muncul 1-2 minggu, munculnya sekian tahun ke depan. Jadi itu harus kita waspadai. Oke, baik. Dan untuk dokternya sendiri berarti tetap ke spesialis ya, misalnya dokter Rusdi ada ke spesialis syaraf, dokter kulit berarti ke spesialis kulit kayak gitu ya dok ya? Atau dokter umum tuh juga bisa kayak gitu? Nah ini, jadi memang kalau peraturan Menteri Kesehatan sampai sekarang masih berlaku, di situ memang tercantum di klinik itu harus ada spesialis. Memang mencantumkan sekarang memang klinik utama begitu ya. Jadi dokter yang memang punya sertifikat kompetensi stem cell. Nah ini akan ada perubahan regulasi sekitar Oktober ini akan ya insya Allah semoga jadi ditandatangani di Menteri Kesehatan peraturan barunya. Itu yang mengizinkan dokter umum memberikan dengan syarat ada sertifikat kompetensi. Nah sertifikat kompetensi itu dia harus ikut pelatihan workshop dulu. Nah, kalau dia sudah ikut itu, punya sertifikat kompetensi, maka dokter umum bisa memberikan. Ya, nanti kedepannya akan seperti itu. Intinya yang memberikan dokter kompeten yang punya sertifikasi, sudah ikut pelatihan dulu. Oke, baik. Kita lanjut ke WhatsApp di 0818621013, ada Mas Revianto. Halo, selamat malam dokter. Saya penasaran nih dengan tingkat keberhasilannya. Seberapa besar dan apakah ada pantangan ketika sudah konsumsi atau sudah diinjeksi? Ya, tingkat keberhasilan tergantung indikasi. Jadi terapi stem cell yang paling susah itu adalah terapi stem cell pada cedera tulang belakang. Itu sudah pernah banyak yang nyoba, sebagian besar gagal. Nah kita nyoba di Sarjito kemarin, alhamdulillah hasilnya cukup bagus, tapi 50-50 untuk cedera medula spinalis. Sekitar 50% pasien lumpuh total bisa jalan, 50% lain enggak. Nah sehingga untuk yang indikasi paling susah itu 50-50. Nah untuk yang lain, dengan kata lain ya kayak waktu kita coba osteoartritis itu kemarin, ya praktis dari 10 pasien 8 atau 9 bagus dia. 8 dari segala untuk kondisi itu berarti kan 80-90% ya. Nah itu nanti makanya setiap penyakit akan beda-beda tingkat keberhasilan. Makanya tadi fungsinya konsultasi dulu. Jangan sampai udah bayar mahal-mahal, kemudian ternyata untuk penyakit itu tingkat keberhasilannya rendah. Karena tiap penyakit tingkat keberhasilannya beda-beda. Jadi tidak sama. Tadi untuk radang lutut osteoartritis tadi kan tinggi keberhasilannya. Cedera medula spinalis 50%. Nah penyakit lain nanti beda lagi, makanya harus konsultasi dulu. Jadi saya tidak bisa mengeneralize untuk semua penyakit keberhasilan sekian persen, tidak bisa. Tergantung penyakitnya apa dulu.
Baik, ini juga yang jadi pertanyaan ya dari Mbak Titin di Tegalrejo, apakah stem cell sendiri tercover BPJS? Jadi beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan mengundang kita, saya termasuk salah satunya, membahas mengenai ini. Sayangnya memang sampai sekarang belum, ya, karena ya tahu ini penyakit yang terapi yang sangat mahal sekali. Kemudian memang tadi itu masih ada kontroversi, kita harus akui ya. Dia tidak kemudian ada obat dewa yang bisa untuk semua penyakit. Jadi ada penyakit yang bagus, ada penyakit yang tidak, beberapa masih dalam tahap penelitian. Nah, syaratnya kalau BPJS itu harus konsisten bagus semua hasilnya, baru kemudian bisa digunakan, kan begitu. Nah, sehingga memang sampai sekarang sejauh ini belum masuk BPJS, sehingga mohon maaf pemirsa yang ingin terapi stem cell dengan alasan apapun, memang masih harus keluar dari kocek sendiri dulu. Ini boleh di-spill nggak sih dok, harga stem cell sendiri kalau di Indonesia itu rata-rata berapa gitu? Baik, jadi harga stem cell tergantung berapa banyak sel yang digunakan. Nah, satu sel itu antara 2 sampai 3 rupiah per sel. Oke. Jadi pada cedera medula spinalis dan stroke misalnya, kita pakai 80 juta sel. Nah, dikaliin aja tuh untuk stem cellnya. Berarti kan 80 juta dikali 2 atau 3 tergantung rumah sakit mana ya. Kalau 2 kan 160 juta. Kalau 3 240 juta. Baru stem cellnya. Belum mekanisme biaya injeksinya juga. Nah, sehingga kalau cedera tulang belakang mungkin 200-an juta. Apakah worth it? Ya kalau pasiennya dalam tanda kutip kalau tidak diterapi lumpuh seumur hidup, ya banyak yang merasa worth it juga. Untuk osteoartritis lebih murah tentunya, karena stem cell yang digunakan yang tadi radang lutut tadi lebih sedikit, hanya 10 sampai 20 juta sel, kalikan 2 kalikan 3, antara 40-60 juta, tambah tindakan yang mungkin 70-an juta sekian itu ya. Jadi tadi tergantung jumlah sel yang dipakai berapa. Nah, kalau sekretom yang tadi proteinnya itu jauh lebih murah. Karena satu vial 1 kali injeksi itu sekitar 1,5 juta. Cuma memang satu seri injeksi biasanya kan 10 kali injeksi ya. Ya mungkin 15 jutaan satu seri. Nanti apakah kita perlu ngulang sekian bulan kemudian, sekian tahun kemudian kita belum tahu. Tapi ya tadi biayanya ya 1/10 dari stem cell yang kita masukkan. Ya, lebih murah daripada stem cell gitu. Jauh lebih murah. Sekretom ya. Itu tadi harganya ya. Kalau misalnya mau terapi injeksi stem cell nih kayaknya mesti harus berpikir panjang ya. Berpikir panjang dan nabung. Ada Mas Doni di Jalan Wonosari. Halo, apa kabar? Izin bertanya, syarat usia minimal untuk terapi stem cell ada nggak? Terus apakah bisa buat semua umur juga? Baik. Jadi terapi stem cell tentunya kayak saya sampaikan tadi di awal, fungsinya kan untuk regenerasi ya. Jadi sebenarnya memang dia paling banyak dipakai pada usia tua sebenarnya. Cuma memang kalau pada cedera medula spinalis dan lain sebagainya, maaf, yang pasiennya usia muda itu malah kita pengennya karena dia masih usia muda, dia bisa masa depan masih panjang, pengennya kan bisa pulih kan gitu ya. Makanya diberikan terapi stem cell. Batasan usia spesifik tidak ada ya. Paling muda itu yang kalau di Sarjito itu protokol kita itu pada anak dengan cerebral palsy itu bahkan usia balita pun bisa diberikan untuk indikasi itu ya. Paling tua kalau indikasi kalian kita di Sarjito itu untuk stroke itu 65 tahun. Bisa enggak 70-80 tahun, di luar negeri dikerjakan 70-80 tahun. Tapi kemungkinan keberhasilannya lebih kecil. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan stem cell ini merangsang sel-sel normal dalam tubuh supaya bisa pemulihan juga. Nah, kalau usia di atas 65-70 tahun ke atas itu sel-sel modalnya udah dikit, sel-sel dalam tubuhnya udah dikit. Jadi kemampuan tubuh pemulihan jadi agak susah juga. Makanya keberhasilannya semakin kecil kalau semakin tua. Jadi kalau Sarjito kita cut off point di atas usia paling tua 65-70-an. Tapi kalau paling muda tergantung penyakitnya, balita juga bisa, tergantung penyakitnya tadi ya. Oke. Ini juga pengen tahu terkait dengan untuk tindakan stem cell yang ada di Sarjito itu sampai sejauh ini bagaimana, Dok? Ya. Kalau yang kita sudah dalam artian pelayanan rutin itu adalah osteoartritis, teman-teman kita dari ortopedi dari saraf ini radang lutut ya, osteoartritis dan cedera saraf tulang belakang ya. Dalam waktu dekat ini kita akan mengerjakan untuk stroke dan gagal ginjal. Ya, kemudian dalam waktu tidak terlalu lama harapan kita akan mulai juga dengan penyakit rematik. Lupus semacam itu, jadi penyakit-penyakit autoimun seperti itu. Memang belum semua indikasi, karena tadi Sarjito berkomitmen kita memenuhi aturan Menteri Kesehatan hanya dokter yang kompeten. Jadi dokternya harus dilatih dulu nih. Itu yang kemudian memang butuh waktu. Ya, kalau kita sih ya sementara tadi ya untuk cedera saraf tulang belakang, cedera lutut, nanti untuk pasien stroke, nanti untuk pasien gagal ginjal.
Untuk DM ini sedang kita proses ini, semoga nanti bisa segera, kemudian ke depannya nanti ya pada penyakit-penyakit autoimun juga ya, kita begitu. Oke, berarti udah jalan berapa lama nih untuk Sarjito sendiri menerapkan stem cell untuk pemulihan? Kita injeksi stem cell spinal cord injury pertama itu saya ingat tahun 2017. 2017 sudah mulai ya? Itu masih penelitian, belum pelayanan, belum pelayanan. Kalau pelayanan memang baru 1-2 tahun ini ya. Itu penelitian. Kemudian saat COVID, saat COVID itu kita banyak banget. Kenapa tadi saya nggak nyebut pelayanan COVID? Asumsi kita COVID udah nggak ada ya. Saat COVID itu banyak pasien kita saat COVID luar biasa dulu, dan memang cukup banyak lah sejawat kita sendiri yang terbantu saat itu untuk COVID. Sehingga itu benar-benar istilahnya booming dari naik daun ya saat COVID itu. Tapi dari 2017 sampai 2020-2021 itu ya murni masih penelitian. Nah 2021-2020 setelah era COVID ke atas baru kita mulai proses pelayanan. Tapi sekarang yang kita buka layanan di Poli Amarta Sarjito itu ya memang baru-baru saja sih 1-2 tahun ini ya. Oke. Dan respon dari masyarakat terkait dengan adanya stem cell yang sekarang lagi booming itu, apakah permintaannya semakin meningkat atau memang nanti ada evaluasi dulu dari dokter bahwa pasien A, pasien B perlu stem cell, sedangkan CD nggak usah kayak gitu? Ya, jadi biasanya nanti kalau pasien yang memang pengen terapi stem cell kan dia konsultasi dulu ya. Silakan masuk website Sarjito, cari apa konsultasi stem cell, bisa di Poliklinik Amarta hari Jumat dengan saya atau hari-hari lain dengan dokter-dokter yang lain. Nah, konsultasi dulu saja, minimal kita diskusi, ada indikasi dulu nggak sih stem cell kan gitu dulu kan. Kalau misalnya ada indikasi, kemungkinan berhasilan berapa persen, itu pasti pertanyaan kedua kan. Baru pertanyaan ketiga kan biaya dan lain sebagainya, efek samping dan lain-lain. Jadi mesti pertemuan pertama konsultasi dulu. Nah ini memang banyak minat banyak ya, banyak konsultasi, banyak yang akhirnya terbentur soal harga. Ya apa namanya? Ya tapi ya memang kita harus sampaikan dari awal. Jadi kita tidak mau juga jual kayak tukang jual obat berhasil 100% dengan harga sekian, kan tidak juga. Kita harus sampaikan keberhasilan sekian persen dengan biayanya kira-kira sekian bagaimana. Ya yang kemudian mau melanjutkan ada, tapi yang kemudian akhirnya mundur juga ada. Ya, tapi kita prinsipnya keterbukaan, kita jujur ke pasien kemungkinan keberhasilan seperti apa, dengan biaya seperti itu kira-kira bagaimana. Tetap konsultasi dulu, nanti kita diskusikan. Bisa stem cell-nya. Ya. Baik dokter, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang ini saya tanyakan, cuma karena waktu yang membatasi ya. Sedikit saja untuk Stalovers terkait dengan garis besar nih terkait dengan stem cell, ada yang disampaikan, monggo silakan. Ya. Jadi ya pemirsa Star FM, jadi stem cell ini sekarang sedang naik daun luar biasa. Di mana-mana semua orang menawarkan terapi stem cell. Betul, terapi stem cell memang sangat menjanjikan, bisa untuk memperbaiki banyak penyakit yang selama ini mungkin belum bisa disembuhkan. Tapi ingat, ini adalah terapi, ini adalah obat, sehingga pastikan memang yang memberikan adalah dokter yang punya kompetensi untuk memberikan hal itu, yang punya kompetensi untuk memberikan terapi stem cell. Konsultasikan dengan dokter tersebut apakah memang penyakit itu bisa diobati dengan stem cell. Dan yang berikutnya, pastikan memang stem cell yang diberikan itu stem cell yang berkualitas, yang ditunjukkan dan diproduksi di lab yang memang punya izin Kemenkes dan Badan POM, supaya tidak ada efek samping jangka panjang, supaya efek yang diinginkan bisa tercapai. Mungkin begitu. Baik, Dokter Rusdi, terima kasih sudah hadir. Semoga obrolan malam hari ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Amin, terkait bahwa yang namanya stem cell itu bukan hanya soal ngetren sekarang gitu ya, tapi emang buat kesehatan juga kayak gitu ya. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda, dokter ya. Siap. Oke. Baik, itu tadi obrolan menarik ya terkait dengan manfaat terapi stem cell dan juga aplikasinya di RSUP Dr. Sarjito. Dan buat Anda nih Stalovers, jangan lupa untuk terus dengerin Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKK UGM tentunya di edisi hari Kamis ya, dari jam 19 sampai dengan 20 tentunya. Hanya di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Ya, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.